Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pekan lalu ketemu Nesa kita masih bahas soal timnas ya. Nah kalau pekan ini kita mau bahas hasil-hasil tim Eropa. Pasti di sini Nesa yakin udah banyak banget nih yang ngumpul dari fansnya Dua Merah ya. Dari Setan Merah dan juga ada Si Merah yang menang dengan skor identik sama. Tapi sebelum kita bahas ya, kita mau tes dulu nih. Kira-kira fans dari tim mana yang nyawer paling banyak? Yang nyawernya paling banyak nanti kita bahas duluan timnya, oke? Dan di sini juga kita punya perwakilan dari MU, ada Panji Suryono. Dari Liverpool ada Mas Aryo. Dan dari tadi juga ini sudah ada dari timnya Aldi Bawazir yang kok bisa sih timnya kalah? Kalah. Tenang. Tapi Aldi punya pembelaan tersendiri. Pastinya. Pasti dia juga nggak terima kenapa dia bisa dapat kartu merah ya kan. Ini juga nggak adil ya di sebenarnya. Karena banyak perdebatan juga kok bisa Saliba dapat kartu merah sedangkan Tosin aja cuma dapat kartu kuning. Tapi tenang, ntar kita bahas ya. Emang sih kalau dilihat Jebret Tim, Arsenal itu udah dapat 3 kartu merah loh musim ini. Padahal musim lalu cuma 2 ya sepanjang musim. Kok iso Ji? Ini dia. Silakan Aldi, tempat dan waktu dipersilakan. Saliba layak apa enggak? Lu kan anaknya rules juga. Iya. Tapi by the rules-nya sama Layak lah. sama subjektivitasnya gimana? Layak lah. Lu Layak. nggak bandingin sama Tosin? Bandingin, awalnya gue bandingin. Kesel gue kenapa nggak di kartu merah atau sin. Terus, Errol bisa berpikir jernih. iya, sedikit-sedikit bisa. Awalnya, kenapa Tosin nggak merah? Kondisinya sama kan, nggak begitu berbeda sama si Saliba juga gitu. Sama-sama last man standing. Kondisi tempatnya juga nggak begitu jauh beda. Benar-benar di half midway tempat lapangan. Cuman ternyata dari IFAB itu Mas, ada salah satu poin yang diperhatikan, yaitu adalah proximity atau kedekatan Betul. pemain lain atau fellow defender dari tim yang sama gitu. Nah, waktu di Tosin ada Colwill yang membuat jadinya si Tosin ini nggak di kartu merah. Jadi maksudnya gini, kenapa? Kok ada Tosin jadi kenapa harus nggak di merah? Karena kalaupun, ini Saliba dulu ya, kalau Saliba ya kayaknya nggak perlu banyak dibahas ya, karena ini sebuah kebodohan passing dari Trossard. Nggak perlu back pass tapi back passnya pun demikian. Nggak melihat cover yang segitu gede harus di cover sama Saliba. Di situ ada Evan Nilsson juga, tahu dia punya kecepatan tapi dikasih umpan seperti itu. Ya udahlah, ini emang ini kalau disebut bener-bener obvious goal opportunity ya mungkin nggak juga, karena jarak ke gawang juga masih lumayan jauh. Cuman ini adalah orang terakhir yang bisa menghambat di Evan Nilsson untuk bikin gol. Apakah Evan Nilsson udah mengontrol bola? Kalau di aturan IFAB lagi, kita buka adalah si pemain yang offense itu punya kontrol mutlak terhadap bola. Tapi kenapa disebut ini, orang debat kenapa ini kan belum megang bola. Padahal kalau dikasih waktu sedikit, mungkin Evan Nilsson bisa megang bola, bisa kontrol, gain kontrol si bola itu. Jadi buat gue kalau si Saliba di merah, sebenarnya mungkin gue nggak begitu banyak protes. Tapi kalau Mas, dari sisi last man nih, nanti kita bahas juga soal Tosin ya. Last man itu sejauh apa sih? Ada jarak tertentunya. Kalau let's say belum lewat dari setengah lapangan dan misalkan mereka dalam posisi habis corner kick, terus di counter balik tim lawan, terus posisi backnya last man-nya di sebelum garis tengah lapangan. Nah ketika dia belikin pelanggaran narik sebagai last man, itu hitungannya merah juga? Tetap merah. Tetap merah, even itu di setengah lapangan? Oh gitu. Dia orang terakhir. Tadi kan udah dijabarin sama Aldi. Ininya sama ya. Urutannya memang seperti itu. Kalau menjadi orang terakhir, itu pasti urusannya ke Dokso ya, karena dia menjadi orang yang punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Tadi emang Aldi udah bilang, kan selalu ada yang tertulis di IFAB seperti apa, ada yang tertulis di Rules of the Game seperti apa, tapi kan selalu ada turunan-turunannya tuh. Turunan-turunannya yang selalu gue bilang kalau handsball ada sudut, ada itu kan itu yang menjadi bahan pertimbangan dari masing-masing wasit. Wasit kali ini menilai tadi yang Aldi bilang ada pemain lain, kalau dalam kasus Tosin ya, ada pemain lain yang sangat mungkin bisa mengejar itu. Menurut pandangan wasit, kalau bola itu lepas masih ada satu orang yang bisa ngejar. Sementara dalam kasus Saliba tidak ada orang lain di sekitar situ. Jaraknya pun sedikit lebih maju dibandingkan Tosin. Lalu arah bola Ji.
kalau itu boleh bisa dikontrol lagi, arah bolanya memang maju ke arah Tengah gawang. keeper, Kalau ya. si dalam kasusnya Evan Nilsson, Saliba, Evan Nilsson, jadi ada kesempatan bagi dia untuk bisa mengejar. Sementara untuk bolanya si Jota itu bolanya ngarahnya ke arah pinggir, ke arah assistant referee, lebih ke arah sana. Makanya ada jarak-jarak seperti kasus handsball. Kenapa gue bilang ini nggak layak dapat penalti? Ya karena satu, proximity tadi Aldi udah bilang, penalti pun seperti itu perhitungannya. Backnya cukup dekat nggak? Bisa ngindarin bola apa enggak? Apakah dia cukup jauh untuk bisa berpikir untuk bisa mengalihkan tangan atau enggak? Apakah bola itu ngarahnya ke gawang? Kalau nggak kena tangan dia, itu kan juga menjadi perhitungan. Kalau arahnya nggak ke arah gawang, ya kenapa mesti dia kasih penalti? Itu kan juga salah satu pertimbangan. Bukan hanya tangan, pasti hands, betul pasti hands. Tapi apakah layak mendapat penalti apa enggak? Nah, dalam kasus ini juga iya. Dia orang terakhir kok, sama-sama orang terakhir. Tapi ya itu pertimbangannya lainnya apa? Satu, ada teman yang dekat di situ. Satu lagi, bolanya mengarahnya tidak ke arah gawang, tapi lebih ke samping. Jadi kesempatan dalam hal ini Jota untuk bisa mengambil bola itu mungkin lebih sulit karena bisa dikejar oleh Colwill. Makanya wasit akhirnya tidak memberikan itu sebagai kartu merah. Menarik ya perdebatannya. Gue juga sempat nonton ya di Sky Sports ya. Dia ngasih lihat kalau rulesnya dari Premier League-nya, denying a clear goals opportunity kan. Ada consideration, ada distance between the offense and the goal, general direction of the play, likelihood of keeping or gaining control of the ball, and terakhir tuh location and number of defenders itu jadi penentuan. Locationnya bolanya di mana dan jumlah defender di sekitar bola itu berapa orang gitu kan. Berarti ada dua pertimbangan yang membuat itu kartu kuning. Iya, tidak masuk sebagai kartu merah. Tadi bolanya ngarahnya tidak ke arah tengah gawang tapi lebih ke pinggir. Satu, ada pemain lain. Dalam hal ini Colwill. Jadi memang dua-duanya keputusan yang tepat untuk Saliba mendapat kartu merah dan juga Tosin hanya kartu kuning. Jadi ini artinya udah last man pun pointingnya ada banyak, ada banyak lagi ya. Nggak bisa last man serta-merta jadi kartu merah gitu kan. Saliba merah karena Ben White jauh. Ya. Itu jadi membuat si Saliba merah karena dia sendirian banget gitu, nggak ada temen yang. Tapi kan kalau fans Chelsea bisa memperdebatkan sebenarnya kan. Maksudnya fans Arsenal yang bilang lihat nonton Chelsea, Colwill kan dari sisi jarak apa iya bisa ngejar kalau Jota megang bola gitu Mas? Dan itu yang dipertanyakan sama fans dari itu. Tapi kan tetap ada orang yang jumlah defendersnya ada berapa yang dekat di situ. Yang satu kalau misalnya dia tahu ini bakal ngambil, ya ini kan pasti bakal lari doang kan. Gak mungkin dia akan mengarah ke situ. Kalau dia lari doang, pasti kemungkinan untuk mendapatkan bola itu lebih besar. Itu yang menjadi pertimbangan wasit. Kenapa keberadaan Colwill di situ cukup untuk hanya mendapatkan kartu kuning. Kan biasanya kalau Dokso di luar kotak penalti udah pasti merah kan. Betul. Seperti itu. Tapi dalam kotak penalti lu dapat penalti tapi maksimal adalah kartu kuning. Tapi karena di luar biasanya memang normalnya kartu merah. Tapi pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat itu tidak jadi kartu merah? Nah, itu semuanya ada pada kasus Tosin dan Colwill di situ. Nah, keputusan kayak gini menurut kalian cuma ada di Premier League atau mungkin di liga lain juga ada subjektivitas seperti ini, atau memang di liga lain akan clear last man ya merah gitu? Semuanya harusnya bukunya kan sama gitu. Cuman kan Premier League kan selalu dipermasalahkan karena masalah konsistensi. Kasus ini kok iya, kasus ini kok enggak, kasus ini kemarin begini, kok kasus ini enggak. Kadang-kadang bahkan tahun lalu, kita jangan bicara tahun lalu, hanya di tahun ini. Nah, kebetulan kan kasusnya sama nih. Di 24 jam setelahnya kasusnya mirip-mirip seperti ini. Cuman ya itu, pertimbangan-pertimbangan apa yang harusnya itu menjadikan kartu kuning, nah itu semuanya terpenuhi untuk di situ. Tidak terpenuhi 4 syarat untuk menjadi kartu merah. Jadi ya harus diambil keputusan, on field decision-nya seperti itu, dan memang sudah benar. Nah itu ya mungkin buat fans Arsenal yang mungkin masih beremosi ya melihat kemarin perbandingan sama Tosin dan juga Saliba, ya mungkin kalian juga mungkin bisa mikir masih ada yang gemes gitu ya. Kok kalau misalkan si Tosin aja dibikin pelanggaran, apa iya Colwill bisa ngejar kan? Intinya berarti kalau seorang back last man aja masih bisa harus terpaksa bikin pelanggaran, nggak mungkin yang di sayapnya di belakangnya bisa ngejar. Itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari fans Arsenal. Tapi tadi dijelaskan dari sama Aldi yang juga fans Arsenal maupun juga Mas Aryo dari sisi rules-nya ya. Tapi kalau tadi dari sisi jumlah kartu merah dari 8 pertandingan ini apa yang terjadi dengan pemain Arsenal? Apakah mereka dari approach of the game yang mereka berubah, terus ataukah mereka dari sisi konsentrasinya berkurang, atau mungkin dari cara mainnya akhirnya membuat mereka mau nggak mau harus itu ada sisi-sisi yang mereka itu ya kata dark art dari Arsenal itu. Kita lihat kartu merahnya Declan Rice. Banyak kan ceroboh semua kan ceroboh gitu. Bukan kartu merah yang karena game of play gitu. Jadi kalau dibilang ada perubahan dari segi permainan, sekalian lo emang berniat nyeterain lawan gitu, ketahuan gitu. Iya jelas, ini kan enggak. Ini gitu kan Declan Rice buang bola, kemudian salah. Kemarin juga kayak begitu. Jadi buat gua kalau dari segi permainan ya mungkin
Yang satu lagi siapa, sorry? Trossard. Oh iya, Trossard ya, benar-benar. Iya, jadi buat gue ini kartu merah ya individual error gitu yang bukan secara game of play. Permainan Arsenal ya mungkin ya lebih tajam musim lalu. Sekarang kan ya dari awal musim kita lihat lah Arsenal lebih orang bilangnya lebih dewasa, lebih sabar, nggak terlalu cepet-cepet ke final third. Ya mungkin itu mengaruh terhadap penciptaan peluangnya Arsenal juga musim ini nggak sebanyak rataan di musim lalu. Jadi buat gue kartu merahnya sendiri sejauh ini bukan kartu merah yang secara game of play, masih secara karena error-errornya aja Declan Rice dan sayang ketika gue memuji Arteta sebagai pelatih yang lebih dewasa dalam menyikapi sebuah pendekatan terhadap game, tapi kok pemainnya justru nggak dewasa gitu. Tapi ini kurang dewasa nih pernyataannya menurut gue nih ya. Ini ketiga kalinya kami mendapat kartu merah di 8 pertandingan. Musibah seolah hanya menunggu waktu untuk menimpa kami. Sungguh situasi yang sangat sulit. Sebenarnya ini bukan musibah, lebih kepada reckless dari individual error pemainnya sebenarnya ini. Dan itu yang jangan-jangan justru akan membuat Arsenal sulit pada akhirnya di akhir musim untuk bisa bertahta gitu karena kecerobohan pemain-pemainnya sendiri gitu kan. Kalau kita bicara Premier League musim ini kan udah dibilang sebelum musim dimulai sudah ada meeting, udah menyatakan ini nih loh yang bakal kemungkinan lo dapet kartu kuning. Salah satunya ya buang-buang bola itu, mendekati wasit bukan kapten, itu kan udah otomatis yellow. Sementara ngapain lo menjadikan diri lo pada risiko untuk mendapatkan itu? Padahal kan kalau lo nggak melakukan itu juga dalam bukan kondisi yang bahaya, dalam kondisi yang memang lo agak kesel atau cuma ingin mendelay, tapi itu kan akhirnya lo kena imbasnya dan tim secara overall kena imbasnya. Mahal banget yang harus dibayar ya. Betul, untuk hanya pelanggaran seperti itu ya. Kasusnya lalu si Trossard, dua pemain yang sebenarnya sayang best playernya. Sementara Arsenal butuh their best players untuk tampil week in week out gitu kan. Lo kehilangan satu pemain itu kan cukup mempengaruhi. Lo harus mengubah sistem gimana ya kalau Declan Rice nggak main udah si Odegaard nggak ada, Saka juga nggak ada, Saka nggak ada, gimana ya? Harusnya kan best players lo kan tetap available gitu. Apalagi kita bicara Saliba, ini kan one of the best players melakukan sebuah kesalahan yang ceroboh juga kan kemarin. Ya kalau lewat dibiarin one on one sama Raya kan nggak tahu juga, siapa tahu Raya bisa nepis kan. Maksudnya ada hal-hal yang risiko yang lo ambil, berarti ada risiko yang akhirnya bisa menjadi hukuman buat lo gitu dan semuanya ternyata berbuahnya ke hukuman. Kalau kita bicara risiko kan kenapa lo mesti ngambil jalan berisiko itu kan kalau lo lagi misalnya mendelay permainan gitu dalam kasus si Declan Rice, dalam kasus Trossard. Lo tahu lah kemarin wasit nggak ngasih itu, tapi kan belum tentu wasit yang itu akan memberikan ini. Cuma kan lo ada lo ada peluang untuk mendapatkan kartu kuning lo kalau lo melakukan itu. Tapi kenapa ditempuh yang itunya? Kan harusnya kalau gue bilang Arteta sudah semakin dewasa, sayang gitu pemain-pemainnya kok di beberapa kasus dalam sebuah permainan kok bisa tampil ceroboh gitu. Dan ini kan pertama kali sejak 2021 Arsenal tanpa Odegaard dan Saka. Jadi emang ini dua tim yang tadi kalau Mas Harusnya kan fit, emang dari 2021 fit terus sih Mas. Benar-benar dijaga sama Arteta untuk fit, tidak hanya cedera ya maksudnya. Kartu merah itu juga pengaruh. Ini sejak 2021 jadi emang benar-benar kelihatan bahwa tanpa Odegaard dan Saka kelihatan banget dampaknya gitu. Cuman buat gua kemarin kalau kita puja-puji lah Arteta, cuman yang gue bingung lu menghadapi Bournemouth, lu lagi kontestasi untuk lu jadi juara, lu sebisa mungkin mendapatkan poin sebanyak mungkin. Lu menghadapi Bournemouth, lihat XG-nya, lihat total shot-nya. Gue gak kaget karena di lapangan itu ada 4 pemain yang biasa center back, Calafiori dan Timber, terus juga 3 Partey, Rice dan juga sama si Merino. Gak ada kreativitas. Awal emang ada Sterling, terus diganti juga kan. Terus masuk si Kiwior. Salah passing dikeluarin lagi. Artinya bahwa lu butuh menang, lu yakin lu menang. Oke, lu punya set piece yang bagus emang kalau lagi offense. Tapi kelihatan lu juga kebobolan lewat defending set piece gitu kan. Jadi buat gua tetap pemain kreativitas itu butuh lah. Kenapa lu nggak coba Jesus dari awal atau Nwaneri paling enggak? Lihat City berani mainin Luis terus. Emang perform terus? Enggak juga. Cuman pemain muda tuh layak dicoba terus. Nwaneri pemain oke, Luis Kelly pemain oke. Ya coba dimainkan gitu loh. Lu nggak bisa menang cuma ngandelin set piece doang, corner Gabriel atau Saliba lagi untuk merubah keadaan atau Declan Rice. Cuman ya gue nggak ngerti menghadapi Bournemouth gitu loh. Sorry to say ya. Liverpool pernah kalah sama Bournemouth di Vitality juga. Cuman selayaknya Arsenal kalau emang lu pengen tetap di jalur pembicaraan soal juara, ini laga yang buat gue performa kayak begini nggak unacceptable sih buat gue, jelek banget.
lawan yang lebih berat 10 pemain bisa nahan imbang, ini justru City seri ya kan kosong-kosong. justru malah lawan Bournemouth kalahnya 2-0 gitu kan, yang harusnya mungkin mereka bisa nahan imbang dengan harapan dengan masukin Kiwior mereka akan tetap solid, tapi justru lewat individual error yang membuat mereka justru kebobolan. Nah tapi untungnya di satu sisi ya, buat City berkah ya, karena mereka mungkin nyaris bakal kalah juga atau bakal seri. Taunya ada gol yang juga mendapatkan apa ya, nyinyiran-nyinyiran. Apakah menurut kalian gol itu layak apa enggak menurut kalian? Yang ada Bernardo Silva di depan kiper, walaupun sundulannya mungkin di atas ya, nggak ngarah ke bawah gitu. Menurut kalian dari sisi golnya dulu, ini sah apa menurut kalian? Sah. Sah ya? Sah. Jadi Bernardo Silva nggak me-interfering atau nggak mengganggu? interfering, pandangannya tidak terblok, bodinya tidak dalam posisi berduel juga. Ya. Dan dia bahkan ketika mau ada peluang itu dia menjauh kan dari arah situ, dia ngejongkok lebih ke jongkok belakang gitu dan ya, ke arah si kanan. Ronaldo. Jadi ketika VR itu muncul, ya gue bilang wah ini sih gol nih ya, dan benar kan keputusan wasit adalah gol ya, karena memang bolanya di atas, nggak nutupin pandangan dari kiper, nggak nutupin arah bola dan tidak nutup pergerakan juga dari kiper. Jadi semuanya yang tadi gue bilang pasti keputusannya akan dipertanyakan, tapi semuanya menurut gue yang diambil sama wasit kemarin sesuai dengan prosedur. Termasuk tambahan 3 menit ekstra. Yang di mana? Dia kan 96 ya golnya. kemarin, 95 ya? 98, 9755. Oh bukannya 9, oh iya 97 ya? 9755 dari tambahan 5 menit jadi 9755. Iya. Ahmad Alkaf nih. Ya, iya tambahan 3 menit ya. Iya ya. Gimana kalau dari sisinya lo mempertanyakan dari si ada kejadian tertentu nggak di Soalnya kan injury time gue yang ngeliat buat ada insiden yang layak ditambahin lagi sih. yang layak menjadi tambahan 3 Tambahan menit 3 kan? menitnya itu loh. Oh, iya, Buat gue Wolverhampton bermain cukup bagus menghadapi City gitu loh. Ini kita bicara soal City, tim terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Wolverhampton nggak lagi kondisi terbaik juga. Bisa bermain menghadapi City sebagus itu. City sampai menit-menit terakhir bisa dipaksa untuk imbang, mentok gitu. Buat gue sih heads out buat Wolverhampton ya. Cuman ya sayang fansnya harus melihat situasi seperti ini. Ya ini sepak bola, hal-hal seperti ini bisa kejadian. City menunjukkan kualitas dan mentalitas juga. Saat lu deadlock, lu punya hal-hal yang nggak dipikirkan sebelumnya bisa menjadi hal seperti ini. Jadi buat gua ya ini Premier League lah ya Mas ya. Jadi bahwa tim-tim kecil pun bisa merepotkan tim besar gitu, termasuk di Mourinho hari ini kemarin. Ya credential tim juara kan seperti itu ya. Iya. Lo tetap sampai titik darah penghabisan, lo coba untuk buat chance terus menerus. Ada berapa corner kan sebelum akhirnya corner itu kejadian, ada berapa kali tipe corner yang dicoba diubah sama City. Tadinya langsung direct ke kotak, lalu coba dulu ngarah ke luar dulu. Ya. Ada hampir 20 kalau salah corner. Iya, ada bola yang di passing pendek-pendek dulu. Jadi emang mereka mencoba untuk create semua. Dan mereka mencoba untuk mengubah sistem dengan terakhir masukin Nunez, ngeluarin Kovacic, jadi udah semuanya ofensif. Gimana caranya kita, kalau istilah lo apa? Pumping the ball. Pump ball inside the box. Semuanya bola diarahin ke dalam kotak penalti. Siapa tahu ada pemain yang bakal nyambut bikin error lawan dan kejadian. John Stones menjadi pemain yang bisa menjadi pembeda. Berarti kerasa banget ya nggak ada KDB sama Rodri membuat mereka harus berjibaku sampai menit-menit akhir seperti ini ya. Ini pemain yang nggak tergantikan sih kualitasnya. Even di tim sekomplit City pun ya saat lu punya Rodri dan KDB itu dua anugerah yang luar biasa. Gimana Rodri itu bisa menyeimbangkan box belakang sama box depan, terus juga KDB bisa menjadi kreativitas yang luar biasa. Oke, ada Foden, oke ada Bernardo. Cuman kalau lu bandingin sama KDB ini dua apa ya? Tapi sayangnya baru masuk yang beda. Belakangan kan. Foden sama Grealish. si Grealish baru masuk belakangan. Ya baru dari situ kecipta di sepertiga terakhirnya tuh baru ketahuan setelah mereka masuk. Sebelumnya kayak susah gitu untuk bisa nembus ke dalam situ. Tapi ya begitu mereka masuk, peluang makin tercipta. Ini kayaknya tinggal nunggu gol nih, City dapat satu peluang terus sampai detik terakhir. Wolf tapi golnya bagus ya. Wolf golnya bagus banget. Never easy game lah pokoknya buat Premier League, tapi City tetaplah City ya, membuat mereka tetap bisa menjaga posisinya di papan atas nyaman, menempel terus Liverpool ya, Nes. Betul. Apa tadi lu bilang? Apa? Quotes lu Arsenal tetap Arsenal. City tetap pasti City. Enggak, soal ini gue baca ASI tetaplah ASI, mau Arsenal Oh menang atau iya, mau nyawer terus. Terima kasih Asik. Jadi yang paling banyak nyawer fans Arsenal ya. Iya. Mau menang mau kalah ASI. Iya, Rp799.000. Oh, 800.000. Terima kasih Asi Lestari. Terima kasih Asi Lestari. Semuanya dari kami Jebret Media. Hey, kata
katanya gini, konteksnya nggak nonton karena malam banget. Mungkin baiknya Arteta punya taktik kalau apes kena red card. Selain itu psikis di up biar punya mental kuat, mental pemenang. Jadi bisa fight buat menang meski dengan 10 pemain. Tapi enjoy the moment aja, menang kalah tetap Arsenal. Gokil, si Lestari. Penghiburan diri, kalau udah enjoy the moment tuh penghiburan diri lah. Iya. Berat ngomongnya, cuman ya enjoy the moment. Sambil Dari di pojokan Anthony nih yang selalu juga tiap minggu nggak pernah Anthony. absen. Rp101.000. Mbak Nesa Love Love. Terima kasih Anthony. Ada lagi? Dari Peles Tilaida Rp50.000. Ini Ini juga selalu, reguler nih, ini reguler selalu. nih. Nggak pernah never ya. Yoi. Next Arsenal versus Liverpool. Liverpool tanpa Jota dan Alisson, Arsenal tanpa Saliba dan mungkin tanpa Saka dan Odegaard. Bagaimana peluang masing-masing tim? Pasti menang dong Mas, Liverpool lawan Arsenal. Pasti menang dong. Di kandang Arsenal Iya. loh, Ci. Berat ya? Ada lagi nih dari Seven, Rp500.000. Dia ini slot ya dalam kurung still Liverpool on top. Keren, mantap, keren. Bisa. Baru lagi. Baru lagi nih. Buat bikin kaos. Dari Samuan Rp50.000. Semoga Chelsea datengin kiper sama back yang udah punya nama di Januari. Amin. Nanti kita bahas ya. Susah juga kalau ada namanya. Ada lagi? Udah, Udah itu ya. Oke.